bagi adik-adik yang baru belajar atau mau terjun di kuliner, jangan dulu buru-buru, mohon maaf, pinjam uang, bank atau kanan kiri ya kan, modal puluhan juta sampai ratusan juta dengan sewa tempat. Jangan dulu, karena produk Anda belum tervalidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awaluddin. Orang banyak mengenal saya dengan nama Bang Awal. Ya, kebetulan saya adalah owner dari Bang Awal Group yang membawahi beberapa brand kuliner. Ya, teman-teman sudah tahu ada martabak Bang Awal, ada yang terbaru ayam goreng Bang Awal, dan ada juga Srikandi Group ya. Ya, alhamdulillah. Saya buka usaha itu martabak dulu ya. Saya jual martabak sama keluarga ya. Itu tahun 99. Itu jadi setelah Krismon ya. Jadi setelah Krismon kita merantau ke Kendari. Oh, merantau ke Kendari. Iya, kita merantau ke Kendari. Jualan martabak. Ya, jadi awalnya emang langsung jualan martabak? Iya, karena memang background dari keluarga saya adalah jualan martabak. Sedangkan saya sendiri sebenarnya saya lulusan SMA 98. Pas Krismon saya lulus SMA. Terus saya akhirnya sempat setelah jualan martabak, siangnya ada waktu buat kuliah, akhirnya saya kuliah di tahun 2000. Jadi saya praktis vakum 2 tahun ya, sampai kuliah. Dan itu alhamdulillah wasilah jualan martabak itu saya sampai bisa sarjana. Yang jelas orang tua ya, diajak orang tua. Pasti ada informasi ya soal bahwa di Kendari ada potensi untuk usaha martabak. Dan martabak Bang Awal ini memang usaha keluarga atau usaha Bapak langsung? Jadi awalnya itu kita brandnya martabak Bandung ya. Itu yang sekarang dipegang kakak-kakak saya. Jadi dulu saya juga namanya martabak Bandung. Cuman ketika saya belajar bahwa kita juga harus punya branding yang kuat ya, yang bisa dihakikan. Kalau ya akhirnya saya buka brand sendiri dengan nama martabak Bang Awal, personal branding saya. Dan alhamdulillah sudah dihakikan, sudah 3 tahun ini sudah dihakikan. Jadi sudah aman lah. Setelah 3 tahun bergabung sama kakak saya, ya akhirnya mau tidak mau saya juga harus mandiri kan. Ya, jadi tahun 2003 itu akhirnya saya mandiri membuka martabak dengan brand sendiri, bukan lagi ikut sama kakak ya. Ya, dulu kan martabak itu masih standar biasa ya. Jadi gerobak-gerobak yang mungkin banyak teman-teman penjual martabak buka kan pakai gerobak standar pakai kayu. Jadi ya sebenarnya awal buka juga nggak terlalu besar ya. Kecuali yang sekarang. Sekarang saya punya standar untuk opening outlet baru itu tinggi ya. Iya, jadi karena saya sudah standar outlet itu sudah misalnya seperti harus punya tempat yang jelas, yang ininya juga sudah pakai standar stainless ya kan, sudah bukan kayu lagi, bukan besi lagi, sudah standar stainless. Semua bisnis itu dari nol ya. Jadi bisnis ini yang menarik adalah kalau dari saya memulai ya itu tadi bahwa karena saya melihat juga bahwa bisnis ini harus digarap dengan sangat serius. Makanya item-item soal branding, neon box, soal brand identity, soal bahwa bisnis walaupun kita kaki lima juga harus digarap sangat serius, termasuk juga seragam karyawan, pelayanan, kualitas produk, itu ternyata juga harus digarap serius kalau kita mau menjadi winning the competition kan. Ya, jadi apapun bisnisnya ternyata juga ada ilmunya, harus digarap serius. Karena kalau saya melihat teman-teman UKM yang lain itu bisnisnya nggak terlalu serius digarap, sehingga ya mohon maaf kurang begitu berjalan dengan baik lah kalau saya melihat. Flashback lagi ya, jadi saya itu jualan martabak dulu ya, baru kuliah. Jadi saya jualan martabak bantu kakak saya sih. Sekarang saya juga belajar karena saya kan belum tahu ilmu martabak juga. Akhirnya belajar, ikut jualan. Kalau masalah-masalah yang umum itu ya sebenarnya kalau jualan kaki lima itu kan nggak jauh dari, mohon maaf,
pungli, preman dan segala macam kan, iya kan. Termasuk juga waktu masih dorong gerobaknya pun hampir bolak-balik hampir 1 kilo itu. Terus kita ya umumnya penjual kaki lima lah, itu kan pasti banyak drama-dramanya ya. Dan itu proses ya. Jadi kalau dari teman-teman melihat bahwa saya sekarang sudah lebih settle ya, ya perjalanannya sudah lama. Kalau 1999 sampai 2000 sudah 25 tahun. Jadi sudah seperempat abad juga, prosesnya panjang. Dan waktu itu kan Bapak masih kuliah nih, sambil jualan martabak. Ada gengsi nggak Pak? ini cerita menarik nih. Jadi ya saya juga dulu pernah punya hubungan dekat dengan perempuan kan. Ya, bukan istri yang sekarang. Yang menarik dan saya nggak pernah lupa tuh. Itu ketika dia tahu bahwa saya jual martabak, itu hampir di-cut tuh. Karena dia ternyata juga merasa malu ya kan. Loh, ternyata ininya juga ternyata ini ya, apa namanya. Jadi zaman itu tuh, jadi 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, pengusaha, pedagang itu kan dilihat sebelah mata ya. Iya benar. Ya karena mohon maaf, di rating zaman-zaman itu kan ASN atau pekerja itu pegawai atau apapun lah itu kan menjadi sesuatu yang diincar kan. Pastinya karena peluang ya. Ya, peluang bahwa oh ternyata ini bisnis yang bisa digarap dengan sangat serius karena peluangnya besar. Pasti ada faktor keturunan ya. Maksudnya karena orang tua saya juga background-nya ada penjual martabak, kakak saya, saya juga kecipratan ininya ilmunya, pengalamannya. Cuman memang yang membedakan saya mungkin dengan orang tua saya itu adalah bahwa ternyata dulu kan mungkin ya apa adanya ya, gerobak-gerobak biasa, tidak ada brand, tidak ada dengan tempat yang seadanya gitu. Begitu mungkin saya bisa lebih baik ya, jauh lebih baik lah pastinya ya. Jadi kita ternyata bisnis itu juga harus digarap serius. Walaupun kaki lima, walaupun gerobakan, tapi juga harus digarap serius. Oh, haki itu prosesnya panjang ya. Jadi hak mendaftar haki sendiri kan butuh waktu 2 tahun. Iya, itu haki itu baru sekitar 2019, 2020 lah. Ketika saya pertama buka di Wawa ya, alhamdulillah bagus, rame. Akhirnya kita inisiatif membuka cabang. Dan sekarang alhamdulillah untuk Kendari sudah ada 5 cabang martabak Bang Awal ya. Ya, setiap 6 bulan maksimal setahun saya buka cabang ya. Ya, jadi saya juga kan cabangnya bukan hanya di Kendari, di luar Kendari juga ada. Kendari juga ada. Berarti sampai saat ini sudah berapa banyak Pak? Ada lumayan lah ya. Puluhan. Ada puluhan lah. Selama berapa tahun berjalan itu? Ya, saya bilang tadi kan saya kan sudah bergerak di kuliner ini kan dunia martabak 25 tahun. Kalau rumah makan berjalan 15 tahun. Kalau rumah makannya ya. Tapi kalau martabaknya 25 tahun. Pikiran untuk ke sana tuh kenapa Pak? Maksudnya ke rumah makan? Ya kembali ke peluang sebenarnya. Jadi saya buka pertama di Wawa ya, ayam masih berjalan juga ayam bakar Sri Kandi itu ya. Itu karena peluang. Jadi saya bilang tadi ada banyak pemain kuliner rumah makan yang nggak terlalu digarap serius gitu loh. Yang kedua juga pemain juga belum terlalu banyak ya kan. Kalau sari laut sudah banyak dari dulu kan. Tapi untuk rumah makan kan belum terlalu banyak. Kalaupun ada, saya pikir nggak terlalu banyak yang digarap sangat serius. Nah, saya coba garap serius. Alhamdulillah sekarang rumah makan saya sudah ada beberapa yang eksis ya. Dan alhamdulillah bisa diterima. Kemudian memberi nama rumah makan Sri Kandi itu filosofinya apa sih Pak? Ya, kalau Sri Kandinya sendiri ya, saya justru bukan di Sri Kandinya ya. Jadi saya lebih ke pengembangnya nanti di martabak di bank awalnya ya. Jadi saya juga belajar brand ya. Ternyata masalahnya Sri Kandi juga nggak bisa dihakikan kan karena terlalu umum ya. Ya jadi makanya saya pakai personal branding bank awal. Iya, iya karena ini sudah diganti. Ada rencana rebranding, tapi kan butuh waktu juga ya. Ya butuh waktu juga. Untuk Sri Kandinya kan ada 3 ya. Sri Kandi Wawa, MTQ, ya sama yang di seafood ya. Yang di Bepas kan. Terus ayam goreng Bang Awalnya kan 2 ya. Baru 2 yang di sawah-sawah sama yang di Bepas. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya apapun kita bisnisnya sebenarnya masalahnya adalah kebanyakan orang ya. Kebanyakan orang itu kan karena sebenarnya kurangnya ilmu sebenarnya.
awal mulanya kan di situ. Ya, kurangnya ilmu. Kita itu kadang-kadang setengah-setengah. Selanjutnya adalah kurangnya eksekusi. Ya, atau eksekusinya itu keberaniannya kurang kan. Sehingga ketakutannya lebih mendominasi daripada ya kan. Dia tahu ada peluang tapi dia sendiri nggak mau eksekusi ya. Jadi saya kira itu yang mungkin banyak ya masalah. Kalau persoalan modal itu kan sebenarnya bisa dicari kan. Masalah bisnis apapun itu kan kita bisa cari peluang, tapi ketika ilmunya kurang, ya kan. Terus tadi eksekusinya kurang, keberaniannya kurang. Ya kan agak repot memang karena kan bicara usaha ini kan sesuatu yang nggak pasti ya. Kalau pasti ya silakan Anda jadi pegawai jadi ASN atau jadi karyawan kan. Kalau pengusaha kan nggak pasti, iya kan? Nggak ada yang kepastian, makanya mentalnya itu harus memang benar-benar disiapkan. Jadi perlu diketahui bahwa saya mewajibkan karyawan saya untuk sholat ya. Jadi apalagi maghrib itu ya kita bisa break tuh. Martabak itu kalau maghrib itu kita break 15 menit tuh untuk sholat berjamaah. Ya. Terus setiap minggu kita ada kajian, setiap minggu kita ada kajian. Anak-anak juga artinya rumah makan kita siapkan musola. Nah, yang seperti itu ya. Jadi insya Allah kalau anak karyawan itu atau kita perusahaan sudah aware tentang bahwa agama juga sesuatu yang sangat penting, itu sudah menjadi benteng terkuat. Saya kira itu. Gitu. Kalau untuk ekspansi rencananya? Ya saya sudah beberapa kota saya sudah ekspansi. Saya bukan hanya di Kendari kan. Kedepannya mau makin mengembangkan? Ya pastinya karena kan salah satu perusahaan yang sehat dia kan harus bertumbuh. Iya kan? Kalau perusahaan nggak bertumbuh, karena kan tantangan makin besar, persaingan makin ketat. Jadi pertumbuhan itu sebuah keniscayaan, benar nggak? Malah ada suatu statement yang lebih tegas lagi, bertumbuh atau mati. Karena kalau Anda nggak bertumbuh, ya Anda sebenarnya menunggu kematian, menunggu kematian bisnismu maksudnya ya. Lumayan, banyak. Lebih dari 50 pastinya. Artinya sedang membantu pemerintah untuk ini ya. Insya Allah, ya. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi seorang pengusaha itu pasti ada ilmunya. Ya, dipersiapkan. Pengusaha itu dipersiapkan. Jadi seperti saya punya anak, mau jadi pengusaha. Ya orang tuanya mau tidak mau harus mempersiapkan. Ya kan? Karena kita pengusaha ini apa ya? Bukan hanya soal kecerdasan, bukan tidak. Ini kan soal mental pemenang, ya, mental pejuang, ya kan. Kalau mohon maaf kalau Anda IPK-nya 4,0 ya kan, pinter banget, apakah ada jaminan dia berani jadi pengusaha? Nggak ada jaminan, nggak ada jaminan, ya. Jadi ini bukan soal pinter nggak, ini adalah soal mental, ya. Mental pemenang, ya, karakter, leadership itu penting tuh. Jadi salah satu kenapa perusahaan atau usaha apapun tidak bertumbuh, bisnis apapun dia stuck, pasti itu ada masalah di leadership ownernya. Itu udah clear lah di situ. Salah satu yang alasan terkuatnya di situ. Leadership yang lemah dari sang owner itu yang penghambat utama sebenarnya, bukan karyawan. Karyawan adalah dampak dari owner yang lemah. Semua punya kesempatan yang sama. Tinggal kita mau memilih atau tidak ya. Jadi pengusaha ini kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Benar kan? Anda mau main di skala kecil pun bisa. Taruhlah rumah makan. Apakah Anda mau bisnis rumah makan, mau bisnis makanan harus punya tempatnya? Kan enggak. Anda bisa mulai dari ghost kitchen kan? Ya kan, tadi di ruang pengusaha yang sebelumnya kita lihat Dapur Caca. Dapur Caca kan mulai dari bisnis ghost kitchen kan, dari online kan. Itu sudah benar tuh.
Jadi bagi adik-adik yang baru belajar atau mau terjun di kuliner, jangan dulu buru-buru, mohon maaf, pinjam uang, bank atau kanan kiri ya kan, modal puluhan juta sampai ratusan juta dengan sewa tempat. Jangan dulu, karena produk Anda belum tervalidasi. Jadi sepakat dulu, di dapur caca tuh udah bener tuh. Bagi teman-teman pemula yang baru mau belajar, ya silakan buka online shop, ya kan, buka Ghost Kitchen, bisa didaftarkan di ya itu online kan. Itu ketika produk sudah tervalidasi, market sudah ada, silakan Anda buka outlet pelan-pelan. Jadi relatif lebih safe lah, karena resiko gagalnya besar kalau kita langsung buka tanpa ilmu, tanpa pengalaman. Banyak orang modal duit ya, padahal bukan, ya kan. Duit itu hanya salah satu syarat saja. Tetapi ketika kita nggak punya modal uang, apakah terus kita nggak bisa jadi pengusaha? Bisa lah. Ya kalau di dunia taruhlah reseller, tanpa modal kan? Dropship, tanpa modal kan? Iya kan? Atau tadi yang saya bilang tadi, online, artinya ya walaupun modal kecil lah, ya kan? Anda hanya buka aplikasi, ketika ada orderan baru Anda bikin kan, iya kan? Kalaupun modal kecil lah, ya. Jadi sebenarnya bicara pengusaha itu bukan bicara modal, ya bukan bicara siapa yang paling pinter di kelas, enggak. Ini bicara mental sebenarnya, keberanian, leadership. Ya, ketika Anda sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelaku kuliner, baru tidak punya jiwa leadership yang kuat, agak susah bertumbuh tuh. Iya, karena apapun itu, seorang pengusaha itu harus mengambil keputusan tiap saat. Setiap saat kita harus mengambil keputusan. Nah, itu kan butuh leadership yang kuat. Kalau leadershipnya kita lemah, pasti kan maju mundur. Ini kita buka enggak? Kita tutup enggak? Ini karyawan kita bermasalah, kita pecat enggak? Ini harga naik, bagaimana? Ya. Ada banyak keputusan yang harus kita ambil tiap saat. Dan itu butuh seorang jiwa leadership yang kuat, mentalku yang kuat. Nggak bisa. Makanya kalau ada adik-adik yang mau jadi pengusaha dan Anda belum siap, ya jangan, karena resikonya berat. Tapi kalau Anda sudah, bismillah, saya mau jadi pengusaha, saya belajar leadership, saya belajar keberanian, nggak masalah, karena kan memang kegagalan itu sebuah keniscayaan. Jadi tidak ada satu bisnismu yang terus Anda tidak gagal. Anda wajib harus gagal. Ya, yang masalahnya bukan gagalnya, Anda berani bangkit enggak? Anda berani berdiri tegak lagi enggak? Ya kan? Mau berapa puluh kali gagal, enggak masalah. Terus kan plan, action, evaluasi kan. Nah, kita harus evaluasi dong kegagalan yang satu, yang kedua, yang ketiga dan selanjutnya kan harus jangan diulangi kan, ya kan. Sampai pada saat oh kita sudah pernah mengalami kegagalan di semua hal, ya kan. Berarti kita belajar banyak hal, pengalaman banyak hal, dan kita bisa mulai dari situ. Dan itu juga yang saya lakukan. Saya memilih lokasi juga berapa kali salah juga. Ketika saya sekarang sudah, mohon maaf, saya sudah lebih pandai lah, lebih tahu soal pemilihan lokasi ya karena dari pengalaman sebenarnya. Jam terbangnya 25 tahun. Luar biasa. Oke, Pak, ini saya baru satu lagi nih Pak. Kemarin pas pandemi gimana Pak? Ya semua berdampak lah ya, semua berdampak. Saya kira kami juga. Dan itu sebenarnya itu tadi, kalau kita jiwanya mentalnya nggak kuat, ya kan ya pasti akan habis ya. Ya, jadi teman-teman pengusaha itu bukan bicara soal modal sekali lagi ya, tapi bicara soal mental, bicara soal leadership ya. Itu yang penting harus dikuatkan dulu. Karena begini, tidak ada satu usaha pun yang dijamin akan sukses dan berhasil. Kalau kita nggak kuat, siap mental memang dari awal, pasti akan stres, pasti akan frustasi.
Ya, tapi kalau mental pemenang, mau berapa kali gagal, mau berapa kali jatuh, fight terus. Baik, saya Bang Awal, ya, owner dari Bang Awal Group dan Sirikandi Group, mengucapkan terima kasih teman-teman, semangat, tetap semangat ya. Hidup ini harus diperjuangkan ya, nggak boleh kita kalah dengan keadaan ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.